Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih wasaliyah kelas 5 SDT Utsman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki materi tema 5D. Siapkan buku paketnya, subtema 1 tentang peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1, 2, dan 5, muatan pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi kita sudah memasuki 3 mupel. Yang pertama PKN, kedua Bahasa Indonesia, ketiga ilmu pengetahuan alam. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, dapat menjelaskan komponen darah, peredaran darah kecil, peredaran darah besar pada manusia, serta poster organ peredaran darah pada hewan. Baik, sistem peredaran darah manusia ya. Tolong perhatikan baik-baik. Muatan pelajaran ini agak sedikit sulit dalam memahami. Oleh karena itu, tolong perhatikan dan kalian harus dan wajib pegang buku paketnya. Dibuka halaman 2 dan 3 pada buku paket ya. Ini adalah organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, ada satu hal yang harus Bulia kenalkan. Yang pertama adalah alat untuk memeriksa denyut jantung. Ya, pada nomor 1 pada gambar, apa namanya? Stetoskop. Ya, ini umum kalau yang sudah pernah pergi ke dokter atau ke rumah sakit pasti sering melihat alat ini. Yang kedua, ya ini ada gambar bergerak ya. Nah, kita sebut saja jantung ya. Ini animasinya seperti ini, berfungsi untuk memompa darah. Dan yang ketiga, ya ada animasi darah yang diibaratkan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang membawa sari-sari makanan dan oksigen. Ya, jadi darah inilah yang membawa sari-sari makanan dan oksigen untuk disebarkan ke dalam seluruh tubuh kita. Ya, Masya Allah ya. Lanjut, alat peredaran darah manusia. Nah, darah adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh ya. Darah mengalir di dalam bagian tubuh disebut peredaran darah. Jadi darah yang mengalir dari otak sampai ke kaki atau sebaliknya itu disebut peredaran darah. Alat peredaran darah meliputi jantung dan pembuluh darah. Jantung memompa darah sehingga dapat mengalir dalam pembuluh darah. Masya Allah ya, ini keterkaitan yang tak terputuskan. Jadi alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah ya. Seperti ini bentuknya. Di buku juga sudah ada, tapi nanti kita lihat bersama. Lanjut, pada halaman 3 buku paket ya, kita akan Buli akan sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian jantung. Ini ada sama persis dengan buku paket kalian. Yang pertama, pada jantung itu ada yang disebut aorta. Aorta itu arteri terbesar. Arteri itu pembuluh nadi. Ya, jadi ada beberapa kata-kata ilmiah ya, kata-kata yang harus kalian hafal beserta nama lainnya dan juga artinya. Ya, sekali lagi aorta itu arteri terbesar. Sedangkan arteri adalah pembuluh nadi namanya. Pembuluh nadi itu namanya arteri dan arteri yang terbesar namanya aorta. Yang kedua, ada serambi kiri. Fungsinya mengalirkan darah yang kaya akan oksigen. Darah yang baik nih ya, darah bersih dari paru-paru ke bilik kiri. Sedangkan katup berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah ya. Mungkin nanti kalian bisa lihat sendiri di buku paket ya, tepatnya posisi-posisi tersebut berada di mana ya. Kalau serambi kiri fungsinya mengalirkan darah yang bersih atau yang kaya O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Itu fungsi dari serambi kiri. Sedangkan katup menjaga aliran darah agar tetap searah ya. Makanya jangan sampai katupnya rusak nih jantung kita. Yang keempat ada bilik kiri, memompa darah. Kalau tadi serambi kiri, ini bilik kiri. Dia memompa darah yang kaya O2 ke seluruh tubuh. Jadi serambi kiri dan bilik kiri sama-sama berfungsi untuk darah yang sehat. Ya. Serambi kanan berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan CO2. Nah, berarti ini darah yang kotor, darah yang mengandung karbon dioksida ke bilik kanan ya. Jadi kebalikan serambi kiri, sedangkan bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya akan CO2 ke paru-paru ya. Jadi diputar semuanya.
ya, sehingga ya ini maha besaran Allah pastinya, rasa kasih sayang Allah kepada kita, sehingga apa yang masuk, darah yang kotor yang mengandung CO2 akhirnya menjadi baik kembali, diberikan kepada tubuh kita ya, diputar kembali hingga menjadi bersih, dan begitu seterusnya selama manusia itu masih hidup ya. Sekarang kita cek pembuluh darah. Nah, di buku paket kalian di halaman 3 ya, lebih jelas lagi di situ ada yang namanya pembuluh nadi ya, atau arteri. Juga ada pembuluh balik ya, itu vena ya. Ini yang yang bulat-bulat kecil itu disebutnya sel darah. Di antara keluarnya sel darah itu ada yang namanya rongga pembuluh darah. Ya, ini bentukan perbesarannya ya. Aslinya mungkin sangat kecil sekali, yang harus menggunakan alat untuk melihatnya ya. Masya Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Sungguh Allah maha besar ya, maha kuasa atas segala sesuatu, yang begitu mudahnya Allah melakukan sesuatu terhadap tubuh kita ya, sehingga apa yang kita rasakan hari ini ya, mungkin bangun tidurnya alhamdulillah tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sakit kepala ya, mungkin salah satunya adalah Allah memberikan kebaikan pada pembuluh darah kita yang bersih, yang tidak banyak penyakit, sehingga pagi ini kita bangun dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, lanjut ya. Ya, ini sedikit animasi perputaran darah ya, sistem peredaran darah pada organ tubuh manusia. Ada paru-paru yang berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang udara yang bersih ya, karena ini bersangkut paut dengan darah kita. Kemudian ada yang disebut dengan vena pulmonalis ya, mengalirkan darah yang kayak oksigen dari paru-paru menuju jantung. Ada serambi kiri menerima darah bersih dari paru, ada bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Sedangkan yang sebelah kiri ada arteri. Apa tadi arteri? Arteri itu pembuluh nadi. Kalau aorta pembuluh nadi yang besar. Ya. Itu harus dihafalkan. Kalau arteri pulmonalis membawa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru, kebalikan dari vena pulmonalis. Serambi kanan ya, dia menerima darah kotor atau yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh. Kalau bilik kanan memompa darah kotor menuju paru. Kalau bilik kiri kan memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kalau ini memompa darah kotor dari jantung menuju paru ya. Masya Allah ya. Nanti bisa kalian renungi dan bisa kalian pahami sendiri ya. Ada yang namanya paru fungsi untuk apa, vena pulmonalis untuk apa ya. Vena itu pembuluh balik ya. Kalau pembuluh nadi itu namanya arteri. Kalau pembuluh balik itu namanya vena ya. Ada semua di buku kalian. Baik, next. Di sini ada sistem peredaran darah. Bulia berikan sedikit animasi bergeraknya. Untuk penjelasannya ada di halaman 2 buku kalian ya. Jadi kerja jantung itu pada saat jantung berelaksasi atau mengembang ya, jantung menerima darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan ya. Ke serambi kanan, lihat gambar sebelah kanan ya. Kemudian darah dari paru menuju serambi kiri. Lalu serambi berkontraksi dan darah dari serambi dipompa balik ke bilik kanan dan bilik kiri. Darah yang ada di bilik kanan dipompa ke paru-paru, sementara itu darah yang ada di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Dan dari jantung darah dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah ya. Ini perputarannya dalam sekian detik dalam tubuh kita ya, seperti itu. Selama kita masih diberi napas sama Allah, berarti sistem ini terus bergerak ya tanpa henti atas izin Allah ya. Allahu Akbar. Ya, inilah sedikit
apa ya, bisa nanti kalian pahami pergerakannya. Tadi kan kalimatnya sudah di awal di halaman 2 buku paket, atau kalian bisa mundur lagi ke video pembelajaran yang sebelumnya tadi ya, tentang paru-paru ya, kemudian ada vena pulmonalis, arteri pulmonalis ya, seperti itu. Lanjut. Sel darah ya, kita masuk ke sel darah. Kalian bisa buka buku kalian halaman 12. Halaman 12 salah. Halaman 10. Sel darah ya. Pada pembelajaran sebelumnya ya, terdapat 3 jenis pembuluh darah. Nah, tadi kan sudah dibilang ya, pembuluh darah itu ada 3. Ada yang disebut arteri, ada yang disebut vena, ada yang disebut kapiler ya. Itu pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah terdapat komponen darah. Nah, pembuluh darah ada 3, ada vena, arteri, dan kapiler. Di dalam pembuluh darah ada komponen darah. Ya, komponen darah antara lain ada yang namanya eritrosit. Fungsinya mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Ada leukosit, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ada trombosit, membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan ada juga yang disebut plasma darah, mengangkut zat makanan dan hormon. Nah, ini disebut komponen darah. Adanya di mana? Di pembuluh darah. Pembuluh darah ada berapa? Ada 3. Apa saja? Arteri, vena, dan kapiler. Lanjut ke peredaran darah manusia. Beda ini ada di PB di halaman 11 buku paket kalian ya. Di halaman 11. Peredaran darah manusia berdasarkan alirannya dibagi 2. Ada peredaran darah besar, ada juga peredaran darah kecil ya. Peredaran darah besar, peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, ini peredaran darah besar. Jadi darah beredar dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil, jalurnya lebih pendek dari peredaran darah besar. Nah, kalau peredaran darah kecil, darah dari jantung ya, bilik kanan mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Ya, ulangi ya. Darah dari jantung atau bilik kanan mengalir ke paru-paru dan kembali ke jantung. Ya. Jadi kalau misal di buku paket kalian, ini ada skemanya, ada alurnya. Jantung bilik kanan, kemudian arteri paru-paru masuk ke vena paru-paru, terakhir berada di jantung atau di serambi kiri. Ya, kalau peredaran darah besarnya jantung atau bilik kiri masuk ke aorta. Apa aorta tadi? Aorta, arteri yang terbesar ya. Sedangkan kalau arteri itu apa? Pembuluh nadi. Kemudian masuk kapiler seluruh tubuh. Vena atas dan bawah. Apa tadi vena? Pembuluh nadi. Dan masuk ke jantung serambi kanan. Ya, cukup sampai di sini. Memang agak sedikit memusingkan ya, tapi nggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja memahaminya. Yang penting kalian tahu bagian-bagian apa yang disebut komponen darah, pembuluh nadi pembuluh darah itu apa saja, terus fungsi dari komponen darah itu apa, fungsi dari jantung, ya kan peredaran darah pada manusia secara singkatnya itu seperti apa, baik besar maupun kecil. Oke, terakhir ya di sini ada poster. Ini mah di halaman di pembelajaran 6 ya, kalian bisa lihat berbagai macam poster organ peredaran darah pada hewan, macam-macam ya. Allah tidak saja memberikan kita kepada manusia, juga kepada makhluk yang lain. Mereka pun memiliki skema ya atau urutan peredaran darah masing-masing. Contoh di sini adalah aves ya atau burung. Di sini jantung burung terdiri atas 4 ruang. Ada 2 serambi dan 2 bilik ya. Sistem peredarannya darah ganda dan tertutup. Kalau kita kan peredaran darah kecil dan darah besar. Kalau mereka ada 2 sistem peredarannya, darah ganda dan tertutup. Kemudian ada juga cacing.
ya. Sini ada cacing, ada namanya lengkungan aorta, ada pembuluh darah ventral dan pembuluh darah dorsal ya. Untuk pengertian lebih lanjutnya nanti bisa kalian cari sendiri. Kalau untuk poster ini hanya sebagai informasi tambahan saja ya, bahwa Allah juga menciptakan hal yang sama kepada makhluk lainnya. Oke, untuk latihan coba kalian kerjakan halaman 11 pada buku paket tematik 5D, baca perintah yang ada di keterangannya, ya, dan terakhir pengumpulannya esok pagi insya Allah jam 7, sudah terakhir Bu Lia minta. Jadi di situ kalian tulis di buku tulis kalian atau di kertas HPS atau buku gambar, kemudian kalian buat ya yang cukup besar, kemudian kalian beri tanda panah seperti pada di video pembelajaran ini ada tadi yang peredaran darah yang sebelah kanan ya, yang ada tanda panah biru dan hitam. Nah, seperti itu. Ya, nanti kalian kerjakan kemudian beri keterangannya apa saja organ tubuh yang dilewati dalam peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, untuk membedakan arah peredaran darah, buat tanda panah menunjuk dengan warna yang berbeda. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, biasakan mencatat, dan biasakan mengulang materi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum ya. Berarti kita sudah tuntas nih, bahasa Indonesia sudah tuntas, PKN sudah tuntas, dan IPA sudah tuntas. Ya, kita persiapan kalian untuk mengulang materi atau penilaian harian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.